Ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya. Hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu, ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Selanjutnya, buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Perhatikan contoh berikut. Kalian bisa membuat gambar sesuai dengan kreativitasmu sendiri. Sekarang ayo menulis. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Meskipun perbuatan baik dilakukan kepada binatang atau tanaman, maka kebaikannya akan tetap kembali kepada kita. Kalian bisa menuliskan pesan yang terdapat pada dongeng tersebut berdasarkan kreativitasmu. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Menolong burung pipit yang kakinya terluka. Melepaskan burung pipit kembali ke alam bebas. Merawat bibit semangka hingga berbuah.
membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. Sekarang ayo berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompokmu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup supaya kebaikan itu kembali lagi kepada kita. Kita harus berbuat baik kepada tanaman karena tanaman sangat bermanfaat untuk kita. Kalian bisa menuliskan berdasarkan hasil diskusimu. Gambarkanlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Perhatikan contoh berikut. Saat temanku tidak masuk sekolah karena sakit, aku mendoakannya supaya cepat sembuh. Selanjutnya, ayo kerjakan soal berikut ini. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan, keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Maka 730 ditambah 400. Kita hitung mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 3 tambah 0 sama dengan 3. Ratusan. 7 tambah 4 sama dengan 11. Jadi sama dengan 1130. Kemudian 400 ditambah 730. Kita hitung mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 3 sama dengan 3. Ratusan. 4 tambah 7 sama dengan 11. Jadi sama dengan 1130. Dua-duanya memiliki hasil yang sama. Maka kesimpulannya 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730. Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat. Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Maka 630 ditambah 450. Kita hitung dari satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 3 tambah 5 sama dengan 8. Ratusan. 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi sama dengan 1080. Kemudian 450 ditambah 630. Hitung dari satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 5 tambah 3 sama dengan 8. Ratusan. 4 tambah 6 sama dengan 10. Jadi sama dengan 1080. Keduanya mempunyai hasil yang sama. Maka kesimpulannya 630 ditambah 450 sama dengan 450 ditambah 630. Benny menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering. Kantong plastik putih berisi 578 helai daun kering. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Maka 780 ditambah 578. Hitung dari satuan. 0 tambah 8 sama dengan 8. Puluhan. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Tuliskan 5. Angka 1 kita simpan pada ratusan. Ratusan. 1 tambah 7 tambah 5 sama dengan 13. Jadi sama dengan 1358. Kemudian
578 ditambah 780. Hitung dari satuan. 8 tambah 0 sama dengan 8. Puluhan. 7 tambah 8 sama dengan 15. Tuliskan 5. Angka 1 kita simpan pada ratusan. Ratusan. 1 tambah 5 tambah 7 sama dengan 13. Jadi sama dengan 1358. Keduanya memiliki hasil yang sama. Maka kesimpulannya 780 ditambah 578 sama dengan 578 ditambah 780.